Pemerintah tentu saja harus menjaga disiplin fiskal. Karena kenapa dengan itu bisa menyebabkan fiskal kita menjadi lebih sehat, dan tentu saja belanja pemerintah harus pada sektor yang produktif. Selamat siang pemirsa Unas TV dimanapun Anda berada. Tentunya masih bersama kami dalam program Econotalks. Pemirsa Unas TV dimanapun Anda berada, dalam beberapa waktu terakhir, perhatian publik tertuju pada pelemahan nilai tukar rupiah dan juga defisit APBN yang saat ini telah mencapai 240,1 triliun rupiah per Maret 2026. Kondisi ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah situasi saat ini tergolong wajar di tengah dinamika ekonomi global saat ini, atau justru menjadi tanda kewaspadaan bagi ekonomi Indonesia? Tentunya untuk membahas hal ini lebih dalam, telah hadir bersama kami di studio Unas TV narasumber yang tentunya sangat luar biasa yang akan membantu kita untuk mengupas terkait isu kali ini. Untuk itu izinkan saya menyapa Ibu Dr. Sri Unday Nurbayani SMSI selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Iya, terima kasih banyak Ibu telah hadir dalam studio Unas TV untuk program Econotalks hari ini. Ya, tentunya Ibu Sri terkait dengan pembahasan kita kali ini, terkhusus kita punya dua topik utama sebetulnya ya. Ini terkait dengan yang pertama, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini dan juga defisit APBN yang terjadi di awal tahun. Kalau kita berkaca, bagaimana Ibu membaca terkait dengan kombinasi pelemahan rupiah dan juga defisit APBN? Apakah ini masih mencerminkan tekanan yang wajar dalam situasi global saat ini atau sudah menjadi tanda kewaspadaan serius bagi ekonomi Indonesia? Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Terima kasih Mas Kausar. Ya. Saya kira itu pertanyaan yang sangat krusial ya, bahwa memang kalau kita lihat angka tadi itu menunjukkan adanya tekanan yang cukup besar. Namun kalau kita lihat secara objektif, pada dasarnya bahwa saya sih melihatnya bahwa itu suatu kondisi yang menunjukkan waspada terkendali. Yang mana yang saya bahasakan waspada terkendali ini? Mungkin pemisalannya ya, seandainya katakanlah kita sedang mengendarai mobil, mengendarai kendaraan di hujan lebat, tentunya kita harus berhati-hati. Dalam berhati-hati tersebut, kita masih tetap merasa aman kalau kita sadar bahwa kendaraan kita itu paling tidak mungkin yang menjadi pengendalinya itu pakem ya, bekerja dengan baik, sehingga mengamati, mencermati tadi nilai defisit rupiah yang 240 triliun ini pada dasarnya sih sebenarnya kalau kita lihat itu masih ada sekitar 0,93% dari produk domestik bruto ya. Artinya secara aturan, secara undang-undang masih jauh, masih di bawah ini, karena kalau aturan ya undang-undang paling tidak sampai 3%. Ini kan belum nyampe 1%. Hanya saja sih kalau kita sandingkan dengan kondisi yang sama tahun sebelumnya, memang terjadi kenaikan, lonjakan 140, sekian persen kenaikannya ya. Tapi perlu kita sadari ini kenapa terjadi demikian? Karena pada dasarnya ini adalah kebijakan pemerintah ya, belanja pemerintah yang melakukan strategis front loading. Artinya apa? Sengaja melakukan belanja di awal tahun, di kuartal pertama ini, untuk paling tidak supaya ini yang menjadi motor untuk ekonomi terus berjalan.
ekonomi paling tidak di kuartal 2 dan seterusnya ya, triwulan 2 dan seterusnya. Yeah. Nah, kemudian kita lihat bahwa kenapa demikian? Seperti kita ketahui bahwa strategis prom loading ini kan di dalamnya ada belanja terhadap infrastruktur, betul. ada belanja terhadap misalnya bantuan sosial. Kemarin sekira kita tahu bagaimana keadaan Indonesia di akhir betul, tahun betul. ya, ada bencana, ada apa, dan betul sekali. itu membuat ya itulah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Betul. Tapi sebatas aman ya masih aman. Ya. Kalau toh pelemahan rupiah yang katakanlah 17% ya. Kemarin kalau kita lihat melemah lagi 17.000 ya. 30 rupiah kemarinnya lebih tertekan dibandingkan hari Rabu ya. Hari Rabu itu agak sedikit membaik, kemudian hari ini turun lagi ya, paling tidak bahwa ini memang dipengaruhi oleh konflik Timur Tengah ya. Tidak bisa dihindari karena paling tidak di Indonesia dengan adanya kenaikan minyak misalnya, otomatis harga minyak naik. Menyebabkan subsidi juga menuntut untuk meningkat, dan saya kira belanja pemerintah harus meningkat. Kurang lebih kira-kira seperti itu. Iya, luar biasa sekali. Tadi sempat juga disinggung sama Ibu Sri terkait dengan kenaikan harga rupiah, di mana saat ini itu sudah menyentuh angka Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Bahkan tadi juga disebutkan menyentuh rekor paling lemah tentunya. Bagaimana kira-kira Ibu membaca tren ini dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya? Apakah faktor yang paling dominan tadi itu, ya salah satunya tadi sudah disebutkan ada konflik yang terjadi di Timur Tengah. Apakah ada faktor lain yang mendukung bahwasanya kenapa rupiah kita saat ini menjadi lemah begitu? Iya, tentu saja kita tidak bisa lepas seperti tadi bahwa ada faktor eksternal, namun internal juga ya. Kalau kita sandingkan dengan tahun kemarin ya, bahwa pada dasarnya itu sudah ada kenaikan secara kumulatif paling 3-4% di awal tahun 2026 ini ya. Dan sekira siapapun di antara kita ketika mendengar kata 17.000 itu sudah warning ya. Tapi jangan membuat kita panik buying dan sebagainya. Memang di dalam ekonomi kita, di dalam kurs paling tidak ya, nilai kurs, kita kenal dengan istilah level psikologi. Artinya baik dari semua pelaku pasar, baik itu konsumen, trader, investor, pasti akan warning dengan 17 itu. Kalau kita lihat yang lalu tahun kemarin kan hanya menyentuh 16-an ya, ini sekarang 17. Nah, selain tadi adanya konflik Timur Tengah, saya kira nilai dolar juga yang memang menguat, betul. Kemudian adanya suku bunga The Fed yang masih tinggi, dan tentu saja yang tidak bisa kita lepaskan adalah harga minyak. $115 per barel pasti ada efeknya ke perekonomian kita. Nah, dari itu dari sisi global ya, sisi eksternalnya. Kalau kita lihat dari sisi domestiknya ya, bahwa karena tadi ada defisit fiskal, di samping adanya impor energi. Ya, itulah yang membuat. Tapi dalam hal ini itu cuma menjadi support ya. Lebih utamanya adalah karena global ya. Iya, betul sekali. Berarti kalau kita berkaca terkait dengan kenapa terjadi pelemahan dan juga defisit APBN, memang tidak lepas dari gejolak geopolitik yang ada ya, Ibu. Iya. Dan sejauh ini bagaimana kita mencerminkan persoalan struktural dalam ekonomi domestik khususnya, bagaimana pemerintah melihat hal ini sebagai tantangan? Apakah ada peran yang dilakukan hingga saat ini untuk memicu terkait pelemahan rupiah dan juga defisit APBN?
Nah, sebenarnya kalau kita lihat bahwa bagaimana itu bisa terjadi, karena kan pemerintah tadi dengan melakukan strategi prom loading, Ya. otomatis dengan sendirinya bahwa kan akan meningkatkan belanja ya. Iya. Dengan meningkatnya belanja, otomatis kalau belanja meningkat, pasti pemerintah butuh uang lebih banyaknya. Contoh yang termudah lah, misalnya katakanlah seperti ini, dengan meningkatnya harga BBM, dan kalau itu BBM subsidi kan pemerintah perlu support untuk itu ya. Jadi dengan sendirinya bahwa akan meningkatkan kapasitas fiskal, kebutuhan fiskal pemerintah. Namun ya kita tidak bisa pungkiri bahwa ada di situ contohnya bagi masyarakat, kita tidak bisa menghindari bagaimana masyarakat yang masih misalnya membutuhkan barang-barang impor, konsumsi barang impor. Jadi banyak hal yang mungkin perlu diperhatikan terhadap itu. Ya, baik. Ya, menarik sekali tadi yang disampaikan Ibu Sri. Kemudian kita mungkin bisa beralih ke defisit APBN yang saat ini mungkin sudah juga dimention mencapai 240,1 triliun rupiah per Maret 2026. Jika kita lihat bahwasanya sempat ada statement dari Menteri Keuangan kita bahwasanya defisit yang terjadi itu akibat belanja pemerintah yang meningkat. Bagaimana sebetulnya kita menjelaskan dari fenomena ini, Ibu? Ya, tadi meningkat belanja pemerintah. Hal yang kita lihat bahwa dengan kondisi ekonomi kita, tujuan pemerintah kan paling tidak begini, kita ingin melahirkan multiplier effect. Untuk kondisi sekarang ini, sebenarnya kalau kita lihat bahwa pada dasarnya pemerintah melakukan belanja ya, akselerasi belanja untuk ini bertujuan kalau itu dilakukan maka paling tidak bisa mendorong kegiatan ekonomi kita, selanjutnya untuk triwulan-triwulan berikutnya. Karena kapan itu tidak dilakukan maka perekonomian kita bisa menjadi stagnan. Nah, siapa yang bisa melakukan itu adalah pemerintah. Misalnya katakanlah dari hal yang kita lihat pembangunan infrastruktur, kemudian ya kita tidak bisa pungkir ya bahwa disubsidi barangkali mungkin memang harus ada peran pemerintah di situ, meskipun bahwa masyarakat juga mesti tahu lah, terutama untuk yang berhubungan dengan kebutuhan konsumsi, paling tidak kita mungkin harus mengurangi yang namanya produk luar. Iya betul. Jadi berarti tetap mencintai produk lokal. Iya, itu yang harus dikedepankan ya. Iya. Ya, terkait tadi lonjakan belanja dari pemerintah, apakah ini dapat dibaca sebagai strategi fiskal untuk menjaga pertumbuhan atau ini bisa saja beresiko memperlebar tekanan defisit? Mestinya strategi fiskal. Mestinya ya, seperti tadi saya katakan bahwa dengan adanya belanja tersebut itu diharapkan mempunyai multiplier effect. Kalau di triwulan sekarang itu bagus bekerjanya, maka dia akan menjadi pendorong nanti di triwulan berikutnya ya. Nah, dari sisi apakah nanti berdampak terhadap misalnya tadi dikatakan ini berisiko, saya kira iya berisiko. Kalau tidak diperhatikan indikator-indikator yang katakanlah contohnya sekarang ya, sekarang kemarin masih 17.030 rupiah. Sekarang itu mungkin sudah naik dari 17 ke 17.30 menjadi 17.90 ya. Artinya apa? Kita harus waspada dengan itu. Betul. Kemudian tetap mungkin memperhatikan inflasi. Iya betul. Jadi haruslah tanda kutip semua pelaku ekonomi harus memperhatikan dengan baik, terutama informasi. Ya, luar biasa sekali Ibu penyampaiannya tadi. Kita membahas lebih dalam terkait dengan
sempat disinggung terkait APBN, kemudian juga pelemahan rupiah yang diakibatkan untuk bagaimana pemerintah untuk menjaga agar tidak terjadi inflasi tentunya yang lebih dalam. Baik, luar biasa sekali pemirsa Unas TV dimanapun Anda berada. Untuk itu kita akan membahas hal ini lebih jauh. Tetaplah bersama kami di Econo Talks. Temukan perspektif baru dalam setiap peristiwa. Saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Baik pemirsa Unas TV, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Baik, melanjutkan diskusi kita Ibu Sri terkait dengan tadi mungkin sudah di-mention juga terkait tekanan-tekanan yang ada, baik itu di sisi pelaku usaha, kemudian masyarakat maupun pemerintah. Pertanyaan saya adalah bagaimana kalau misal tekanan ini benar-benar terjadi, entah itu dalam bentuk masyarakat yang merasakan, apakah ini akan mempengaruhi terkait dengan harga barang impor, kemudian biaya hidup ataupun ongkos produksi yang lain? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, sudah pasti ya, sudah pasti dari sisi masyarakat. Karena kenapa? Tentu saja itu akan menaikkan harga kebutuhan pokok. Dalam hal apa? Terutama yang berbasis bahan baku impor. Iya. Nah, janganlah jauh-jauh ya untuk masyarakat kita. Tempe misalnya kan hampir semua masyarakat ya, tanda kutip mungkin tidak bisa hidup tanpa itu, dan tempe. ya kita tahu kedelai dengan bahan baku impor, gandum misalnya, ini contoh kecil yang pada dasarnya bahwa akan berefek, dan sekira seperti itu. Nah, di satu pihak lagi bahwa pada dasarnya kalau seandainya itu mengurangi defisit APBN ya, tentu saja akan berpengaruh terhadap belanja pemerintah. Dalam hal apa? Kalau itu dikurangi, maka yang tersentuh adalah masyarakat dalam hal pelayanan publik. Jadi memang dilema ya untuk itu, karena kenapa misalnya katakanlah pelayanan publik subsidi dikurangi ya, masyarakat berdampak pada masyarakat, terutama mungkin menengah ke bawah ya. Iya, betul sekali. Jadi memang harus punya strategi untuk itu. Berarti tidak lain bahwasanya kondisi seperti ini tidak hanya mempengaruhi tadi sektor rumah tangga kemudian usaha, tetapi juga banyak faktor yang mengalami dampak terhadap hal ini, betul? Iya.
terkait dengan tadi sempat disinggung untuk dunia usaha sebetulnya Ibu. Seberapa besar kombinasi tekanan dari pelemahan rupiah dan juga kondisi fiskal saat ini? Apakah langkah sebaiknya yang diambil pelaku usaha dalam kondisi situasi ekonomi saat ini? Mungkin bisa dijelaskan. Tentu saja bahwa pelaku usaha harus juga aware dengan kondisi ini. Iya. Dalam apa? Mungkin salah satu contohnya yang bisa dilakukan adalah tentu saja mengurangi biaya produksi. Iya. Ya, mengurangi biaya produksi. Meskipun katakanlah mungkin perlu hal yang strategis, Iya, betul, trik betul. ya untuk mengurangi biaya produksinya. Nah, selain pengurangan biaya produksi, mungkin bisa dilakukan dengan inovasi. Iya. Ya, jadi para pengusaha bisa melakukan inovasi. Nah, kemudian dari sisi ini bisa melakukan kolaborasi mungkin, misalnya katakanlah dalam hal supply chain, kemudian pasarnya. Ya. Nah, tapi harus diingat bahwa perlu juga adanya penjagaan nilai kurs di situ, nilai valuta asing juga harus terjaga agar mereka bisa tetap tetap eksis. Kemudian bisa dikatakan kalau bisa dijadikan peluang, kalau ada peluangnya, mungkin bisa dikatakan bahwa para pengusaha mencari peluang untuk melakukan ekspor. Iya, Ya, betul sekali. itu misalnya yang bisa dilakukan. Iya. Namun tentunya Ibu dalam situasi saat ini tidak selalu berdampak negatif ke semua sektor. Ada kemungkinan beberapa sektor justru memiliki ruang untuk bertahan, bahkan mengambil peluang dari perubahan dari nilai tukar ini. Apakah ada sektor-sektor tertentu yang justru diuntungkan dari situasi ini, misalnya sektor berbasis ekspor ataupun lain sebagainya? Mungkin bisa dijawab Ibu. Iya, kalau kita lihat bahwa ada sisi negatif yang muncul, tentu saja ada sisi positif bahwa adakah sektor yang diuntungkan mestinya. Sektor apa itu yang mungkin misalnya katakanlah sektor yang berbasis ekspor, ya. Ya, contohnya yang bisa kita sebut misalnya tambang. Ya, emas katakanlah, tembaga, kemudian CPO misalnya, bahwa itu semua yang berbasis ekspor. Dalam hal ini bisa kita katakan bahwa ini bisa menjadi ruang untuk bisa memberikan nilai positif bahwa pada sektor ekonomi kita. Nah, selain sektor tersebut, ada mungkin ya yang bisa kita kembangkan di Indonesia. Kita kaya, kalau kita lihat wilayah kita sangat potensi, Betul. Bali, Toraja dan sebagainya. Nah, mungkin bisa kita katakan bahwa sektor pariwisata. Oh, pariwisata lebih harus Ya, ditingkatkan. pariwisata bisa menjadi salah satu ini ya, karena dengan situasi seperti ini mungkin bisa dikatakan bahwa justru tertarik wisatawan datang ke Indonesia, dan sekira sektor pariwisata inilah yang bisa menjadi sektor penyangga untuk ekonomi kita dalam kondisi seperti sekarang ini. Berarti dukungan juga dari pemerintah sangat perlu ya terkait dengan sektor wisata ini. Semua untuk sekira kolaborasi masyarakat misalnya, karena kenapa lingkungan juga dalam hal itu berperan ya. Kemudian pemerintah dan tentu saja pelaku industri wisata. Iya, gitu. betul sekali. Baik, mungkin ke pertanyaan selanjutnya Ibu terkait dengan gejolak global. Tadi juga sempat kita mention pemerintah itu ekspansif dari sisi belanja. Bagaimana Anda melihat arah kebijakan fiskal saat ini, dan apakah pendekatan yang dilakukan ini cukup kuat untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia ke depan? Oke. Kalau saya sih melihatnya masih optimis ya. Masih optimis ya, luar biasa. Ya, kenapa masih optimis? Seperti saya jelaskan di awal tadi, kalau kita lihat dari persentase PDB tahunan kita, itu kan masih di bawah 3%, masih 1% kan, 0,99. Tadi ya, itu masih di bawah 1%. Jadi kalau misalnya menyentuh level sebelum 3%, ya masih sangat optimis lah. Itu dari sisi PDB kita lihat ya. Kemudian kalau dari sisi industri manufaktur, saya kira itu
berita baiknya bahwa ekspansinya terjadi menjadi 51% ini ya, dan itu yang menunjukkan bahwa optimislah kita untuk itu, seperti itu. Karena data masih menunjukkan ini masih tanda kutip aman ya. Iya, aman. untuk saat Termasuk ini. cadangan devisa kita. Kalau dilihat cadangan devisa kita itu masih bisa kita katakan ya masih paling tidak lah masih bisa 6 bulanan lah ke depan. Iya, iya. Ya, tentu muncul pertanyaan Ibu, bagaimana seharusnya koordinasi yang terjadi ini antara kebijakan fiskal dan juga moneter dijalankan agar defisit tetap terkendali tanpa mengorbankan pertumbuhan yang ada begitu? Ya, saya mungkin membahasakannya bahwa harus terjadi koordinasi yang harmonis Iya, iya. antara moneter dan fiskal ya. Dari sisi moneter, otoritas moneter harus menjaga stabilitas rupiah, paling tidak salah satunya misalnya melalui intervensi tingkat suku bunga. Kemudian dari sisi fiskalnya ya, dari sisi fiskalnya mungkin dalam hal ini paling tidak pemerintah harus melihat mengenai efisiensi belanja. Tanda kutip yang mana yang dimaksud dengan efisiensi belanja? Paling tidak sekedar belanja. Iya. Ya, tidak sekedar. Tapi mungkin ditujukan kepada hal-hal yang produktif. Tidak hanya konsumtif. Baik di sisi pemerintahnya maupun di masyarakatnya nanti ya. Kalau dari sisi fiskal. Jadi tindakan dari sisi pemerintah ya diharapkan seperti tadi di awal bahwa pemerintah memperbesar belanja karena memang strategisnya adalah front loading supaya menarik untuk triwulan-triwulan berikutnya. Iya, seperti itu. Baik Ibu, tadi mungkin dari sisi pemerintah bagaimana mereka menyikapi situasi saat ini. Namun kita kembali lagi sebagai masyarakat tentunya. Bagaimana kita menyikapi situasi ekonomi saat ini? Apakah perlu lebih berhati-hati dalam hal itu tadi yang tadi disebutkan konsumsi ataupun juga justru harus tetap tenang karena fondasi ekonomi ini masih sangat cukup kuat gitu? Ya, kalau saya tadi membahasakannya bahwa kita harus waspada ya, tapi terkendali. Nah, di masyarakat juga seperti itu. Jadi masyarakat juga harus smart. Harus cerdas. Dalam hal apa misalnya masyarakat harus cerdas, misalnya harus bijak finansial. Kalau memang nggak perlu untuk belanja, ya janganlah. Mungkin sebaliknya nabung, ya nabung. Kalau biasanya mungkin katakanlah lebih banyak untuk mengkonsumsi barang impor, ya beralihlah ke barang lokal. Barang lokal. Cinta produk dalam negeri ya, cinta produk Indonesia. Kemudian tentu saja hindari ya jangan panic buying. Karena kenapa panic buying itu akan sudah membuat semuanya bisa terkontaminasi ya kalau panic buying. Nah, kemudian yang paling penting saya kira kita semua masyarakat dimanapun kita berada, paling tidak informasi yang harus kita perhatikan adalah informasi yang valid. Perhatikan informasi yang memang benar-benar valid dari pemerintah. Tanda kutip, tidak mungkin berseliweran di mana-mana, kemudian itu membuat kita panik untuk mengambil kebijakan. Ya, luar biasa sekali. Artinya kita sebagai masyarakat juga harus menjadi smart begitu dalam kondisi saat ini dan juga mengedepankan kebutuhan dibandingkan keinginan terlebih dahulu ya. Ya. Mungkin Ibu Sri sebagai penutup pada Ekonotalks kali ini melihat dinamika ekonomi yang kita bahas, apakah ada rekomendasi untuk Anda dan juga diberikan kepada pemirsa Unas TV dan khususnya pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat agar kita lebih siap menghadapi kondisi ke depan? Mungkin bisa disampaikan. Saya kira pemirsa dimanapun berada tidak terkecuali semua stakeholder, baik itu masyarakat, kemudian pelaku usaha, saya kira dan pemerintah, saya kira kita harus melakukan sinergi yang harmonis ya. Jadi sinergi yang harmonis terutama untuk menjaga misalnya di pelaku usaha, mari kita mengelola dengan bahan lokal ya. Kemudian untuk masyarakat cerdaslah dalam mengkonsumsi ya. Jadi mari kita
mengkonsumsi, memilih betul-betul yang menjadi kebutuhan, menjadi prioritas. Ya. Dan kemudian saya kira untuk pemerintah tentu saja harus menjaga disiplin fiskal. Karena kenapa dengan itu bisa menyebabkan fiskal kita menjadi lebih sehat, dan tentu saja belanja pemerintah harus pada sektor yang produktif. Iya. Luar biasa sekali Bu Sri atas closing statement yang disampaikan. Tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi kita juga dan juga para pemirsa UNAS TV dimanapun Anda berada. Tentunya dalam situasi saat ini juga menunjukkan pentingnya kita untuk menjaga ketenangan, koordinasi kebijakan, dan juga bagaimana kita mengalami kemampuan beradaptasi. Sebab ekonomi yang sehat bukan hanya soal bertahan dari gejolak, tetapi tenang bagaimana kita merespon dengan langkah yang lebih tepat. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita Ibu Sri atas kesempatan dan juga penjelasan yang sangat mencerahkan pada siang hari ini. Dan tentu saya berterima kasih kepada pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada telah bersama kami dalam program Ekonotalks. Untuk itu saya Kautsar Ardiansyah pamit undur diri dan sampai jumpa.